Halo semuanya, balik lagi sama aku Chen. Jadi kita kembali lagi ketemu lagi untuk ngobrolin series. Jadi aku bawain suatu series yang mungkin udah banyak yang tahu ya, cuman kayaknya ini bagus ya untuk dibahas dan aku rekomendasiin kepada kalian pastinya. Dan kali ini aku ini punya inisiatif baru terkait rekomendasi manga. Biasanya kan aku kalau rekomendasi itu kan ngasih langsung 3, 4 gitu kan, langsung aku kasih sinopsisnya dan menurutku gimana gitu kan. Dan kayaknya aku nggak bakal ngelakuin itu lagi, soalnya kali ini aku nih pengen itu satu manga dalam satu konten gitu. Jadi biar aku tuh punya waktu untuk nelusuri manga ini tuh bagus apa enggak, biar enggak asal rekomendasi juga gitu. Jadi minim ada beberapa hal yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya ketika aku rekomendasi gitu. Jadi ya biar kalian tahu gitulah ya. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal mengenalkan kepada kalian sebuah manga berjudul Jagan. Sebenarnya aku pengen langsung bahas manga ini secara isinya. Cuman kemarin saat aku buka pertanyaan di Instagram juga pada banyak yang minta buat dikenalin dari awal gitu. Jadi itulah awal mula inisiatifku buat ngenalin manga-manga yang jarang dikenal, dan juga ya aku jelasinnya dari satu konten aja gitu, nggak bikin langsung banyak gitu. Dan langsung aja kita mulai. Jadi Jagan ini adalah manga yang bergenre action, horror, meteor, misteri, psikologikal, seinen, supranatural, dan tragedi. Dari genre ini aja bisa dilihat ya, kalau misalnya cerita-cerita dari Jagan ini kayaknya ekstrim gitu kan ya. Manga Jagan ini dipublish di Shogakukan dalam majalah berjudul Weekly Big Comic Spirit pada tahun 2017 bulan Februari. Jadi frekuensi update-nya itu kurang lebih seminggu sekali gitu kan kalau kita mendengar kata weekly. Manga Jagan ini ditulis oleh autor bernama Muneyuki Kaneshiro dan digambar oleh Kensuke Nishida. Untuk autor Kaneshiro ini lumayan terkenal untuk saat ini. Dia juga autor yang menggarap cerita Blue Lock gitu. Jadi dia ini bisa dibilang autor yang sedang lagi naik daun juga gitu, karena dua mangganya ini yang berjudul Jagan dan berjudul Blue Lock ini sedang lagi rame-ramenya gitu. Apalagi Hajime ini pernah merekomendasikan kepada fansnya untuk membaca series milik Muneyuki Kaneshiro, yaitu yang berjudul Blue Lock gitu kan. Tapi aku nggak bakal bahas Blue Lock karena ada sesi lain nanti kita bakal bahas Blue Lock. Kita fokus dulu ke ngobrolin manga Jagan ini, atau bisa jadi ini kita bahas perkenalan dulu, intronya gitu, biar kita kenal sama si Jagan ini. Dan langsung aja kita jelasin ke cerita dari Jagan. Jadi Jagan ini menceritakan tentang seorang main karakter bernama Jagasaki Shintaro, dimana dia ini memiliki profesi sebagai polisi. Tapi dia ini bisa dibilang apa ya, kayak sekedar polisi biasa gitulah, yang bisa dibilang tugasnya itu hanya sekedar mengamankan daerah perkotaan aja gitu ya, sekedar patrol keliling-keliling pada kayak polisi umumnya gitu yang jalan kaki, naik sepeda ontel ya, kayak gitulah polisi-polisi biasa lah. Tapi di balik itu, Jagasaki ini memiliki hasrat menembak yang cukup kuat, atau bisa dibilang hasrat penembaknya cukup besar gitu dalam dirinya. Ketika Jagasaki ini bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan, dia selalu memiliki keinginan untuk menembak mereka dengan pistolnya. Tapi selama hidupnya dia ini juga nggak pernah menembak aslinya. Jadi menembak orang yang menyebalkan itu hanyalah hasrat yang dimiliki sama si Jagasaki. Jadi dia nggak pernah bisa mengadaptasikan itu kepada kenyataan gitu, karena ya bakal melanggar hukum gitu kan, nembak orang gitu kan. Jadi yang dia buat ini dalam maksudnya hanyalah sekedar hayalan aja gitu yang ada di kepalanya. Sampai suatu ketika terjadilah sebuah hal aneh, yaitu terjadi hujan katak yang cukup banyak di perkotaan. Awalnya kalau dilihat itu ya katak biasa gitulah, kayak ya katak pada umumnya lah. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata katak ini bukanlah katak biasa. Katak ini bisa dibilang sebuah parasit yang sedang mencari makan gitu. Katak ini bertahan hidup dengan cara masuk ke tubuh seseorang, yang kemudian orang itu dijadikan inangnya, dan katak ini memakan hasrat terbesar dari orang tersebut. Dan manusia yang hasratnya telah dimakan sama katak ini bakal memiliki kemampuan supranatural berdasarkan hasrat terbesar yang dimiliki sama orang tersebut. Jadi konsep manga Jagan ini 11-12 sama anime Parasite ya. Jadi ya kalau kalian tahu anime Parasite yang sempat booming dulu itu, siapa itu namanya, Migi ya, namanya Migi kalau nggak salah. Dari situ setiap orang yang terkena kata ini bakal disebut dengan fractured human, atau bahasa lainnya itu dia ini manusia retak atau manusia rusak. Dan setelah terkena katak ini, para manusia retak yang masih hidup ini akan kedatangan sebuah mitra yang berwujud seperti burung. Jadi burungnya itu semacam pembimbing atau apa ya,
partner lah. Jadi dia itu sebagai partner atau pembimbing dari para manusia rusak ini gitu. Dan Jagasaki ini adalah salah satu korban dari kata tersebut. Yang pada akhirnya Jagasaki ini mempunyai kemampuan supranatural juga karena ya terkena kata tadi. Maka dari itu dia memiliki kemampuan untuk merubah tangannya menjadi sebuah senjata tembak. Dan itu nggak satu, dia bisa jadiin pistol, kadang dijadiin AK-47 mungkin atau apa ya. Jadi berganti-ganti. Jadi ya hasratnya itu yang membuat dia mengeluarkan senjata ini. Dan tidak hanya dirinya, pacar Jagasaki juga terkena kata tersebut. Karena tidak bisa menahan hasrat terbesar dalam dirinya, pacar Jagasaki ini berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan dan sangat liar. Dan saat itu juga Jagasaki mengambil keputusan untuk membunuh pacarnya sendiri. Jagasaki memiliki mitra bernama Doku. Jadi Doku ini bisa dibilang tipe burung hantu gitu ya. Tapi badannya itu bulat kayak bola gitu. Jadi sedikit lucu gitu. Walaupun ini manga gore tapi ada lucunya juga gitu ya. Doku sebagai partner dari Jagasaki menjelaskan, jika Jagasaki dapat melenyapkan semua kata yang ada di bumi, maka Jagasaki berhak menerima satu keinginan dan keinginannya itu bakal dikabulkan apapun keinginannya itu. Tapi Jagasaki juga harus menerima resikonya, yaitu bunuh diri. Karena dirinya juga termasuk dalam kategori manusia rusak yang terkena katak. Dari situ Jagasaki menyiapkan tekadnya untuk menyelenyapkan semua kata yang ada di bumi demi menghidupkan pacarnya kembali yang udah mati. Dan dari sini kalian bisa ikutin sendiri ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu itu apa lagi yang terjadi, itu kalian bisa lanjut lagi di mangganya. Dan buat aku pribadi, awalnya aku nggak ngerasa tertarik sama manga ini karena memang ceritanya tuh bisa dibilang sangat dark, memang dark banget, memang nggak main-main. Jadi kalau ya emang ini bener-bener dark sih. Tapi setelah aku ikutin lebih jauh, pemikiranku tentang dark itu juga lumayan jadi hilang gitu. Dan berubah jadi biasa aja gitu sih. Karena setiap kejadian dalam manga Jagan ini seakan-akan menginterpretasikan sebuah kehidupan gelap dari manusia. Jadi manga Jagan ini bener-bener berbicara tentang sifat jahat manusia secara realistis. Hal ini yang ngebuat aku itu bukannya malah takut, tapi malah tercerahkan gitu jadinya oleh kejadian-kejadian yang diceritakan sama manga Jagan ini. Justru aku salut sih sama autornya bisa ngasih pemaknaan hidup yang mendalam di sebuah karya yang genre gore gitu. Tapi kalau misalnya kalian dari awal udah ngerasa skeptis dengan sebuah kata-kata dark, ya aku saranin nggak baca sih. Karena kejadian di manga Jagan ini juga darknya itu nggak main-main. Dan bisa dibilang darknya itu hard banget. Jadi bisa bikin pembacanya itu jadi nggak srek mungkin, atau apa ya, nggak suka langsung sama karyanya, atau langsung ngerasa jijik ya bisa aja gitu. Karena emang Jagannya tergolong hard juga sih. Buat aku pribadi, aku bakal ngasih manga ini rating 8,7. Jadi bisa dibilang manga ini bagus lah. Karena biasanya untuk sebuah series yang standar-standar kayak Kemono Jihen aja aku bilang standar, itu aja aku ngasih cuma rating 6,5. Bukannya jelek gitu ya, aku punya penilaian tersendiri gitu dalam menurutku pribadi. Gak mungkin dong series Kemono Jihen aku samain kayak Attack on Titan mungkin, atau Jujutsu Kaisen, kan ya mungkin gitu. Jelas kastelnya berbeda gitu. Jadi makanya aku kasih rating 6 gitu menurutku. Dan kalau misalnya Jagan ini dapat rating 8, jadi kalian bisa tahu sendiri kan sebagus apa. Tapi dalam garis kutip, kalau misalnya kalian nggak biasa dengan gore, ya nggak bakal cocok gitu, nggak bakal relate dengan karya ini. Jadi gimana menurut kalian tentang manga ini? Kalau misalnya kalian tertarik dengan manga ini, kalian bisa aja langsung baca. Dan misalnya kalian udah baca, kalian langsung aja kasih kesan kalian, tulis aja kesan kalian di kolom komentar di bawah nanti. Jadi gimana, semoga kalian suka. Dan ya belakangan ini lagi ribut juga terkait Mangadex yang sedang server down, atau mungkin ya intinya Mangadex sedang nggak bisa dibuka gitulah intinya. Dan mungkin ini bakal menjadi kendala bagi beberapa manga reader yang udah terbiasa baca di Mangadex gitu kan. Tapi tenang aja, sebenarnya masih banyak juga web-web pada umumnya, itu masih banyak juga web-web biasanya yang ya apa ya, yang ngasih manga-manga yang berjudul sama gitu. Karena filenya juga sama gitu, nggak di Mangadex atau di web lain juga sama sebenarnya. Jadi kalian bisa cari aja web-web yang misalnya menurut kalian nyaman itu yang mana, kalian bisa cari sendiri aja. Nanti ya apa, kalian tulis di komentar juga, nanti orang-orang bakal ngasih tahu kalian web-web apa aja yang bagus buat kalian baca. Jadi cukup gitu aja, sekian dulu kali ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di review manga yang selanjutnya. Aku Jen, sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya.